selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Paskawan Gultom, NPM 19043006, Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan mengadakan percobaan konsistensi tanah dalam keadaan lembab. Kenapa dalam keadaan lembab? Karena tanah dari semua ini adalah masih dalam pengeringan atau penyimpanan selama 7 hari dari mulai pencampuran. Oke, begitulah kira-kira dari perkenalan saya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi di sini berdasarkan tugas sebelum menentukan konsistensi tanah, kami sudah mengumpulkan ada sebanyak 8 jenis tanah, dan tanah ini memiliki lapisan yang berbeda-beda. Ada yang dari 0 sampai 15 cm dan ada 30 cm sampai 40 cm. Jadi kami sudah mengumpulkan sebanyak 8 jenis tanah. Berdasarkan prosedur praktikum, 1. Ambil contoh tanah yang di daerahmu 3 sampai 4 jenis tanah yang berbeda menurut pengamatanmu. Misalnya berbeda karena warna, berbeda karena lokasi, di atas lereng bukit dan di bawah bukit. Dan ini semua ini adalah tanah yang berbeda berdasarkan warna dan ketinggian bukit atau topografi tanah. Dan kedua, masukkan tanah dalam kantong plastik atau goni dan buat label sebagai tanda atau keterangan lapisan A atau B. Jadi ini kami sudah memasukkannya ke dalam plastik lalu membuat lapisan A dan lapisan B. Yang ketiga, keringkan tanah dimasuk di dalam rumah, terlindungi dari air selama 7 sampai 14 hari dengan membuka kantong goni atau lipat bagian atas supaya terbuka lebar. Ya, seperti ini sudah terlindungi dari rumah. Jadi kalau ada hujan tidak terkena air lagi. Dan masing-masing tanah ini semua sudah dalam keadaan terbuka. Jadi tanah semua ini masih dalam 7 hari, hanya 7 hari. Dimulai dari pengambilan sampai sekarang hanya sebatas 7 hari, masih belum sampai 14 hari. 4. Bongkahan tanah dengan pengeringan 7 hari digunakan untuk menentukan konsistensi lembab, dan bongkahan tanah dengan pengeringan 14 hari. Seperti yang aku bilang tadi, ini hanya sampai 14 hari. Dari pengambilan tanah sampai sekarang itu hanya 14 hari. Oleh karena itu, kami hanya menentukan nantinya konsistensi lembabnya. Selanjutnya, gunakan untuk menentukan konsistensi kering. Untuk menentukan konsistensi basah, kelekatan dan plastisitas dapat digunakan contoh tanah basah yang hancur atau dengan membasahi tanah yang sudah kering. Jadi karena masih selama 7 hari, kondisi tanah ini masih keadaan basah, jadi tidak perlu menambahkan air untuk membasahi tanahnya. 5. Semua kegiatan di atas akan didokumentasikan atau foto atau divideokan secara lengkap. Jadi berdasarkan prosedur praktikum, kami ini ingin menentukan konsistensi dalam keadaan lembab. Kenapa kami ingin menentukan konsistensi dalam keadaan lembab? Karena tanah ini semua masih dalam keadaan 7 hari dari pengambilan atau pencangkolan, begitu kira-kira. Oke, di sini konsistensi dalam keadaan lembab. Keadaan lembab berarti keadaan di mana air tanah berada di antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Jika tanah diremas, maka akan didapat berbagai keadaan dan dikelaskan sebagai berikut. 1. Lepas. Yang dikatakan lepas itu butir-butir tanah terlepas satu sama lainnya, tidak terikat
tetapi melekat bila ditahan. Yang kedua, sangat gembur. Dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai bila digenggam, mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. 3. Gembur. Jadi gembur. Kalau gembur ini bila diremas tanah dapat bercerai, bila digenggam massa tanah dapat menggumpal dan melekat bila ditekan. 4. Teguh. Tanah yang dikatakan teguh apabila massa tanah tahan terhadap remasan, hancuran dengan tekanan besar. 5. Sangat teguh. Tanah yang dikatakan massa teguh ini massa tanah tahan terhadap remasan, tidak mudah berubah bentuk. 6. Sangat teguh. Massa tanah sangat teguh. 6. Sangat teguh. Tanah yang dikatakan sangat teguh itu massa tanah sangat tahan terhadap remasan, bila digenggam bentuknya tidak berubah. Oke, dari semua ini yang ada 8 jenis tanah ini, kita akan menentukan mana yang dikatakan lepas, sangat gembur, teguh, sangat teguh, sangat teguh, dan sangat lebih teguh. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis ini mungkin karena berdasarkan prosedur praktikum ini ada 2 sangat teguh. Jadi mungkin yang di terakhir ini dia sangat lebih teguh. Tadi klarifikasinya. Oke, ini lapisan B. Kita akan menentukan lapisan B ini dia akan di dalam keadaan mana? Apakah lepas, sangat gembur, teguh, sangat lebih teguh. Oke, kita akan menentukannya. Yang pertama, kita coba dalam keadaan lepas. Yang dimaksud dalam keadaan lepas, butir-butir tanah terlepas satu sama lainnya, tidak terikat, tetapi melekat bila ditahan. Oke, kita coba. Jadi seperti ini. Kita tahan dulu ibu jari kita dan telunjuk jari kita. Udah. Ketika kita lepaskan ibu jari dan telunjuk jari kita, apabila dia melekat, berarti dia dikatakan lepas. Oke, kita coba. Oke. Ini ada beberapa tanah yang melekat. Berarti bisa kemungkinan ini lapisan B ini bisa dikatakan lepas. Oke, kita lanjut selanjutnya. Yang kedua, sangat gembur. Dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai, bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Dan melekat bila ditekan. Nah. Jadi karena tanah ini tadi dia dilepas lengket seperti ini, dia lengket melekat pada ibu jari dan telunjuk jari, maka ini tanah dikatakan dalam keadaan lepas. Oke, lapisan B 30 cm sampai 40 cm ini konsistensi dalam keadaan lembab dikatakan lepas. Jadi tak perlu lagi kita membuat sangat gembur, teguh, sangat lebih teguh, karena sudah pas dia dalam keadaan lepas. Oke, kita lanjut kepada lapisan A 0 sampai 15 cm. Yang pertama kita coba dulu yang dalam keadaan lepas. Kita tekan seperti ini. Oke. Apabila dia melengket apabila tanah melengket pada ibu jari dan telunjuk jari, maka dia dikatakan dalam keadaan lepas. Oke, kita coba. Oke, kita tekan, baru kita lepas ibu jari kita dan telunjuk jari kita. Oke. Jadi ini ada
tanah yang melengket. Berarti tanah lapisan A ini adalah dalam keadaan lepas. Oke, berarti kita seperti yang tadi yang aku bilang, kita tidak perlu lagi mencobanya yang sangat gembur, teguh, sangat lebih teguh, tidak perlu lagi karena ini sudah pas. Lapisan A itu sangat dalam keadaan lepas, konsistensi lembab dalam keadaan lepas. Yang ketiga, lapisan A 0 sampai 15 cm. Ya, ini tanahnya lihat berbeda kan dengan tanah-tanah yang sebelumnya. Kita coba dulu dalam konsistensi lembab dalam keadaan lepas. Oke, kita coba tekan dengan ibu jari kita. Apabila dia melengket seperti tadi yang saya bilang, berarti dia dalam keadaan lepas. Oke, pertama kita bersihkan dulu tanah ini. Oke, rasakan. Berarti lapisan A 0 sampai 15 cm pada tanah ini dia tidak mengalami keadaan lepas karena tidak ada yang dirasakan keterikatan atau melekat pada ibu jari dan telunjuk jari. Oke, berarti dalam keadaan lepas ini tidak. Yang kedua, kita coba dengan sangat gembur. Berdasarkan teori ini, tanah yang dikatakan sangat gembur itu dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai, bila digenggam mudah menggumpal, dan melekat bila ditahan. Bila digenggam mudah menggumpal, dengan sedikit tekanan mudah bercerai. Oke, coba. Ini tanah. Dibilang tadi di sini dengan sedikit tekanan mudah bercerai. Oke, dengan seperti ini. Apakah dengan kita? Oke, berarti ini yang dikatakan mungkin dari beberapa ciri dia mudah bercerai. Kita coba dengan digenggam. Apakah dengan digenggam dia mudah menggumpal? Oke, kita coba. Kita ambil beberapa. Ini ada dua tanah yang sudah menggumpal. Kita coba dengan menyatukannya. Apakah dia menggumpal atau tidak? Tidak ditekan. Dari genggam. Oke, kita coba dulu. Oke, ternyata dia menggumpal bila ditekan. Dia menggumpal bila ditekan. Berarti berdasarkan konsistensi lembab dalam keadaan sangat gembur, lapisan A 0 sampai 15 cm ini dikatakan sangat gembur. Berarti inilah tanah yang dikatakan sangat gembur. Oke, perhatikan. Inilah yang dikatakan sangat gembur tadi. Oke, selanjutnya lapisan B 30 sampai 40 cm. Pertama kita coba dulu dalam keadaan lepas. Coba. Pertamanya itu harus tangan itu harus bersih. Kalau kita gosok-gosok seperti ini supaya pasir-pasir atau tanah-tanah dari sebelum lapisan tadi biar terhindar. Oke, kita coba dulu dalam keadaan lepas, apakah tanah ini dalam keadaan lepas atau tidak. Kita tekan seperti ini gambarnya. Oke, baru kita lepaskan. Ya, ternyata tidak, tanahnya jadi tidak melekat. Berarti tanah lapisan B 30 sampai 40 cm ini tidak dikatakan dalam keadaan lepas. Kita coba dengan sangat gembur. Seperti yang tadi di lapisan A, kalau tanah yang dikatakan sangat gembur itu dengan sedikit ditekan mudah bercerai. Oke, kita ambil beberapa kolom tanahnya. Kita tekan hanya dengan seperti ini, maka dia mudah bercerai. Ternyata tanah mudah bercerai. Berarti salah satu ciri
sangat gembur, kemungkinan bisa dikatakan dia ini sangat gembur. Tetapi kita coba lagi dengan ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Kita coba dengan menggumpal. Oke, ini coba dengan menggumpal. Apakah dia coba dengan menggenggam, apakah dia menggumpal? Oke. Ya, dia menggumpal. Berarti lapisan B 30 cm sampai 40 cm konsistensi lembab dalam keadaan sangat gembur. Inilah yang dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan sangat gembur tanah ini. Lapisan B 30 sampai 40 cm. Selanjutnya ini tanah lapisan A 0 sampai 15 cm. Oke, perhatikan. Kita coba dalam konsistensi lembab. Pertama kita coba dalam keadaan lepas. Butir-butir tanah terlepas satu sama lain dan tidak terikat tetapi melekat bila ditahan. Coba lekat dengan ibu jari kita ini. Apakah dia melekat? Ya. Oke, apakah dia melekat? Kita tekan dulu ini. Baru kita lepas. Ternyata tanah jatuh dan tidak mengalami pelekatan. Berarti konsistensi lembab dalam keadaan lepas pada lapisan A ini dia tidak dikatakan konsistensi dalam keadaan lepas, tapi kita coba dengan sangat gembur. Apakah dia sangat gembur? Kita coba. Dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai katanya. Berarti sedikit tekanan berarti hanya ibu jari dan telunjuk jari saja menekan. Apakah dia bercerai? Coba tekan. Ternyata tidak. Berarti tanah ini, lapisan A ini dalam konsistensi lembab dalam keadaan sangat gembur itu tidak dikatakan sangat gembur. Kita coba selanjutnya, gembur. Bila diremas tanah dapat bercerai. Bila digenggam massa tanah dapat menggumpal dan melekat bila ditahan. Oke, kita coba. Bila diremas tanah bercerai. Ini tanahnya, oke. Kita remas, kita tengok, kita remas. Kalau dia bercerai mungkin bisa dikatakan gembur, tapi kita coba. Ternyata tanah ini sangat keras sekali, dia tidak dapat bercerai. Perhatikan, ini saya remas-remas tapi tidak dapat bercerai, tanahnya sangat keras sekali. Berarti ini dalam konsistensi lembab dalam keadaan gembur ini tidak dapat dikatakan. Oke, selanjutnya teguh. Massa tanah maaf, saya ulangi. Teguh. Yang dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan teguh itu massa tanah tahan terhadap remasan, hancur dengan tekanan besar. Oke. Baik, kita coba. Jadi maksudnya itu apabila kita tahan dengan kuat, kita remas seperti ini, tanah ini kita remas seperti ini. Apabila dia tahan, berarti dia mungkin bisa dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan teguh. Oke, kita coba. Ternyata tahan. Kita coba selanjutnya. Hancur dengan tekanan besar. Oke, dengan tekanan besar mungkin kita bisa membuatnya seperti ini. Tekanan besar dengan kedua tangan kita. Apakah ini hancur? Kita perhatikan. Atau kita seperti ini. Kalau dia kita gini kan hancur, berarti dia bisa dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan konsistensi lembab dalam keadaan teguh. Kita coba. Ternyata patah. Dia dapat bercerai dengan kuat. Dengan tekanan besar dia gembur. Berarti
tanah lapisan A ini 0 sampai 15 cm inilah yang dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan teguh. Oke, selanjutnya lapisan B 30 cm sampai 40 cm. Jadi untuk mempersingkat waktu, lapisan A yang sebelah sini, yang sebelah sini, jika kita lihat secara visual berdasarkan panca indera kita, tanah ini hampir sama saja, hanya berbeda ukuran. Jadi kita coba dulu dalam keadaan lepas. Kita pencet seperti ini, jadi kita tekan seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, apabila kita tekan seperti ini dan dilepas, dia akan ada beberapa tanah yang akan lengket di ibu jari kita atau di telunjuk jari kita. Kita coba. Ternyata tidak. Berarti lapisan B ini tidak dikatakan lepas, dalam keadaan lepas. Kita coba dengan sangat gembur. Sangat gembur bilang berdasarkan teori ini, konsistensi lembab dalam keadaan gembur itu dikatakan dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai, bila digenggam mudah menggumpal, dan melekat bila ditekan. Jadi kita coba dengan sedikit tekanan tanah apakah dia bercerai atau tidak. Oke, kita tekan seperti ini. Wah, ternyata tidak mudah bercerai. Selanjutnya bila digenggam mudah menggumpal. Nah, kita ambil dua tanah yang berbeda, dua gumpalan tanah. Apabila kita gabungkan, dia akan menggumpal kalau kita remas seperti ini. Ternyata tidak. Tanah ini tidak menggumpal. Dan bila tidak menggumpal, berarti tanah ini dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan sangat gembur itu tidak. Selanjutnya gembur. Bila diremas, tanah dapat bercerai. Bila digenggam, masa tanah dapat menggumpal dan melekat bila ditekan. Kita coba, oke? Bila diremas, tanah dapat bercerai. Kita remas dulu, apakah dia bercerai? Ternyata tidak bisa. Bila digenggam, masa tanah menggumpal. Oke, kita gabungkan, apakah dia menggumpal? Tidak, ternyata tidak menggumpal. Berarti ini tidak dapat dikatakan dalam keadaan gembur. Selanjutnya dalam keadaan teguh. Masa tanah tahan terhadap remasan, hancur dengan tekanan besar. Oke, kita coba, kita remas tanah ini. Apakah masa tanah tahan terhadap remasan tangan saya? Oh, ternyata tanah tidak tahan terhadap remasan saya. Hancur dia, guys. Hancur. Selanjutnya hancur dengan tekanan besar. Ya, coba dengan tekanan besar dengan menggabungkan dua tangan kita. Hancur. Berarti bisa disimpulkan bahwa lapisan B ini 30-40 cm ini konsistensi lembab dalam keadaan teguh. Lapisan B ini yang dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan teguh. Oke, selanjutnya lapisan B dalam keadaan lapisan B 30 cm sampai 40 cm. Kita coba dengan keadaan lepas, apakah dia lepas atau tidak. Kita coba kan. Tekan seperti ini. Apakah dia melekat atau tidak. Ternyata tidak, karena tidak melekat tanah tersebut di ibu jari saya atau di telunjuk jari saya. Yang kedua, keadaan sangat gembur. Dengan sedikit tekanan tanah mudah bercerai, bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditahan. Jadi kita coba
bila ditekan dia seperti ini, dia akan bercerai. Oke, tengok. Cuma dengan tekanan ibu jari saya, dia sudah menggumpal. Sudah bercerai. Berarti tanah lapisan B ini 30 sampai 40 cm ini sudah memenuhi persyaratan keadaan tanah sangat gembur. Hanya masih beberapa ya. Coba yang kedua, bila digenggam mudah menggumpal katanya dan melekat bila ditekan. Nah, coba kita ambil tanahnya, apakah dia menggumpal atau tidak. Coba. Ternyata tidak. Kita gumpal, kita remas. Kalau dia menggumpal berarti bisa dikatakan tanah ini sangat gembur. Coba. Ternyata tidak. Dia hanya memenuhi satu persyaratan, yaitu dalam keadaan sedikit tekanan tanah mudah bercerai. Tapi persyaratan yang kedua, bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Berarti tanah ini tidak dalam keadaan sangat gembur. Oke, kita coba di keadaan dalam gembur. Di sini dibilang bila diremas tanah dapat bercerai. Bila digenggam masa tanah dapat menggumpal dan melekat bila ditekan. Coba tanahnya, apakah dengan sedikit tekanan dia akan bercerai? Ternyata iya. Selanjutnya dengan meremas, apakah dia dikatakan dapat menggumpal? Coba. Ternyata tidak. Coba ya. Ternyata tidak. Sudah saya remas seperti ini. Tanahnya tidak menggumpal atau ditekan. Saya coba sekali lagi. Dia tidak dapat menggumpal. Tapi tunggu, kita coba sekali lagi. Tadi seperti ada yang menggumpal memang. Coba ya. Kita tekan dulu. Tekan. Terjadi gumpalan. Ternyata terjadi gumpalan. Berarti tanah ini dapat dikatakan konsistensinya lapisan B 30 sampai 40 cm. Inilah dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan gembur. Selanjutnya lapisan A 0 sampai 15 cm. Kita coba dulu dalam keadaan lepas. Kita tekan dengan ibu jari kita dan ibu jari kita, apakah dia melekat? Oke, ya, kita lepas. Ternyata tidak ada tanah yang melekat di antara ibu jari dan telunjuk jari saya. Oke, kita coba dalam keadaan sangat gembur. Dengan sedikit tekanan mudah bercerai, bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Kita coba. Ini. Kita tekan. Ternyata dengan sedikit tekanan dia sudah bercerai. Selanjutnya bila digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Oke. Kita gumpal. Kita gumpal, kita genggam. Ternyata tanahnya mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Berarti dia sudah memenuhi persyaratan dalam keadaan gembur. Berarti lapisan A0 sampai 15 cm inilah yang dikatakan konsistensi lembab dalam keadaan gembur. Oke, begitu kawan-kawan sekalian yang menonton video saya. Oke, sekianlah hasil dari video saya untuk memenuhi tugas dari Pak Siktus, yaitu mata kuliah dasar ilmu tanah. Sekian dan terima kasih. Saudara Horas, merdeka.